Pemirsa, uang kuliah tunggal atau UKT masih menjadi perbincangan hangat setelah Presiden Joko Widodo memastikan tarif uang kuliah tunggal batal naik tahun ini. Lantaran regulasi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 membuat biaya kuliah di sejumlah PTN melambung tinggi. Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang aturan UKT sedang hangat diperbincangkan lantaran regulasi tersebut membuat biaya kuliah di sejumlah PTN melambung. Kabar kenaikan itu mendapat respon negatif di tengah masyarakat. Imbas dari peraturan tersebut membuat biaya kuliah di sejumlah PTN meningkat drastis. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo memastikan tarif uang kuliah tunggal batal naik tahun ini. Keputusan tersebut dibuat setelah menerima laporan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim. Menurut Jokowi, kenaikan tarif UKT mendadak dan terlampau tinggi. Seperti tahun ini perlu dipersiapkan dengan evaluasi yang matang. Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini. Dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut. Dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Indra Karismiaji selaku pengamat pendidikan. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Pak Indra, apa kabar di sana Pak? Selamat siang Mas Andrew, alhamdulillah kabar baik. Baik. Gimana kabarnya? Kabar kami di sini juga dalam keadaan yang baik. Kita langsung saja membahas tentang UKT Pak Indra, uang kuliah tunggal mahasiswa kita yang dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo, tetapi kemungkinan tahun depan akan naik. Ini artinya ditunda ya, dipending sementara nih. Tetapi kalau kita lihat UKT kita di tahun ini pun juga masih mahal. Kalau Pak Indra sendiri sebetulnya melihat kebijakan ini yang pro kontra seperti apa Pak Indra? Ya, pada dasarnya sih memang sistem pendidikan nasional kita ini salah kelola ya, penuh kesesatan dalam berpikir kan. Karena sepertinya Indonesia ini satu-satunya negara di dunia yang mengelola sistem pendidikan nasionalnya dengan mekanisme pasar. Jadi sangat kapitalis, sangat liberalis. Bahkan negara seperti Amerika saja nggak gini-gini amat dalam mengelola sistem pendidikannya. Jadi kan kita bisa terlihat dari beberapa pernyataan para pejabat ya, contoh aja PLT Sesdijen Dikti yang mengatakan UKT itu mahal, biaya kuliah itu mahal karena pendidikannya tersier, karena tidak wajib. Ya berarti kan dalam benak beliau, tugas beliau itu ya cuman mengelola kampus misalnya. Dan dalam benak beliau itu ya punya pikiran, kalau nggak punya uang nggak usah kuliah, kan nggak wajib. Gitu. Padahal kalau kita bicara secara konstitusi, tugas pemerintah itu yang paling utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan hanya yang punya uang saja yang dicerdaskan, tapi seluruh bangsa mereka punya kewajiban mencerdaskan. Nah ini kan mereka sudah salah nih bagaimana mengelolanya dengan pola pasar tadi. Jadi yang punya uang itu yang akan bisa mendapatkan layanan pendidikan. Padahal pendidikan itu harusnya dikelola seperti mengelola jalan raya. Bukan jalan tol ya, jalan raya. Ada aturannya, tapi siapa saja bisa menggunakan. Itu harusnya pendidikan seperti itu. Di mana-mana seperti itu. Kalau kita membandingkan misalnya dengan Jerman, dengan negara-negara Skandinavia, itu bahkan sampai kuliah itu bisa gratis untuk warga negaranya. Kenapa demikian? Karena mereka tadi mindset awalnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mendidik anak-anak bangsa ini agar mereka cerdas dan bisa membangun negaranya dengan baik. Kalau negaranya terbangun, maka akan maju. Mereka juga punya penghasilan yang tinggi. Dan dengan penghasilan yang tinggi itu,
akhirnya nanti akan bisa ditarik pajak yang tinggi. Nah, akhirnya terjadilah sebuah siklus pembangunan. Itu kan cara berpikirnya begitu. Kalau kita ini malah sekarang kampus sekolah itu dijadikan tempat cari uang. Iya kan? Makanya didorong menjadi PTNBH. Itu kan pada dasarnya disuruh untuk mencari uang. Nggak ada di negara lain itu yang namanya kampus, perguruan tinggi, lembaga pendidikan menjadi tempat nyari uang. Kampus, lembaga pendidikan itu tempat menghabiskan anggaran. Kenapa? Karena tugasnya untuk mendidik anak-anak bangsa. Bukan tempat jualan, bukan menjadi marketplace. Kan sama kayak misalnya tentara nih, TNI. Itu kan biayanya mahal kan, beli alutsista mahal, mendidik SDM-nya juga mahal. Tapi kan kita nggak pernah punya kepikiran tentara suruh cari duit, suruh gimana beli alutsista sendiri, kan enggak. Kenapa? Karena mereka punya kewajiban untuk menjaga teritori negaranya. Lah sama pendidikan juga cara berpikirnya begitu, walaupun mahal, tapi jangan suruh cari duit sendiri. Akhirnya menjadi komersial, akhirnya membebani rakyat. Ini kan sekarang, Mas, ini kan sudah nggak masuk akal. Biaya kuliah di Indonesia sudah melebihi pendapatan per kapita rakyat Indonesia sendiri. Berarti kan rakyat berpenghasilan menengah saja sudah tidak mampu mengkuliahkan anaknya kan? Bayangin, kita semua tahu income per kapita Indonesia 75 juta per tahun. Sekarang kalau IP-nya, iuran pengembangan institusinya, uang gedung ya kalau zaman saya dulu, uang pangkal, itu sudah 75 juta juga misalnya. Itu kan berarti rakyat disuruh puasa 1 tahun. Itu bicara 1 anak. Kalau dia punya 2 anak, punya 3 anak, gimana cara membiayainya? Itu baru IP-nya, belum UKT-nya. Kalau UKT-nya katakanlah 20 juta. Berarti setahun 40 juta. Itu sudah 60% dari penghasilan rata-rata rakyat Indonesia sudah lari hanya untuk bayar UKT. Belum biaya hidupnya. Kan sudah nggak mungkin, jadi udah nggak masuk akal. Ini yang saya katakan tadi salah kelola dan sesat pikir. Ini yang harus kita benahi bersama, kita kembalikan lagi. Nah, syukurnya Presiden terpilih kita, Pak Prabowo, sudah menyampaikan harusnya kuliah itu gratis. Nah, kita betul-betul menantikan nih gebrakan Pak Prabowo untuk membuat Indonesia itu kembali mengelola pendidikannya tidak dengan mekanisme pasar, tapi bagaimana negara hadir untuk memastikan bangsanya, rakyatnya cerdas. Gitu, Mas. Baik, jadi ini salah kelola keuangan dan sesat pikir ya. Nah, yang saya mau dalami lagi bagaimana agar setiap universitas, setiap kampus, mereka firm, mereka benar-benar bisa proper, bisa menghasilkan mahasiswa yang baik dan juga bisa tentunya memperbolehkan setiap anak kuliah di kampusnya tanpa membebankan biaya UKT yang tinggi. Apa yang harus dilakukan? Apakah ada cara tertentu atau mungkinkah ada opsi dari APBN kita atau APBN kita sebetulnya boncos sekali, kurang sekali untuk biaya pendidikan kita nih Pak Indra? Oke, bagian dari salah kelolanya adalah kalau kita membandingkan perguruan tinggi di luar negeri dan perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi di luar negeri itu tidak ada satupun yang fokusnya adalah pengajaran. Semuanya fokusnya adalah riset. Jadi hasil riset baru dijadikan bahan ajar. Itu yang membuat ilmunya akan baru terus, terjadi inovasi-inovasi baru, ekonominya akan berkembang. Itu demikian. Sedangkan Indonesia kita tahu, semuanya nggak ada satupun perguruan tinggi kita yang fokusnya riset. Semuanya pengajaran. Jadi mirip kayak lembaga training, lembaga kursus kan. Cuma ngajar saja, risetnya dilakukan di tempat lain, di perguruan tinggi lain. Jadi kita ilmunya ilmu yang usang. Nah, itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita, pasal 31 ayat 5, pasal 31 kan tentang pendidikan ya. Itu ayat 5-nya bunyinya adalah pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi harusnya memang semua kampus itu fokusnya di riset. Nah, kalau kampus itu fokusnya riset, maka dana-dana yang masuk itu adalah dana riset. Jadi saya ngobrol panjang, contoh dengan salah satu profesor di NTU Singapura, kebetulan orang Indonesia. Dia cerita begini, waktu dia melamar
untuk menjadi profesor di sana, dia datang itu bukan bawa CV, tapi dia bawa proposal, dia mau riset apa, sekaligus dengan dananya dari mana. Jadi membawa pendana juga. Jadi riset yang akan beliau jalankan itu sudah akan didanai oleh pemerintah kah, NGO kah, korporasi kah, swasta ya, atau luar negeri kah, pokoknya siapapun itu jadi masuk ke kampus sudah dengan anggarannya. Dan anggaran riset ini di NTU itu mengcover 70% biaya yang dilakukan untuk operasional kampus. Kalau di Jerman ini bahkan 100%. Di Skandinavia itu 100%. Nah, kalau kayak di Singapura 30% itu yang sudah tercover 70%, masyarakat, mahasiswa cukup mengcover yang 30%. Ya. Itu yang membuat biaya kuliahnya murah. Di mana-mana murah. Di Singapura murah dibandingkan dengan pendapatan per kapita mereka ya. Di Amerika murah, di Australia murah. Jadi cara ngelolanya begitu. Kalau di negara lain. Kita ini yang aneh sendiri. Kalau kita pengajaran terus, angkanya akan mahal terus. Karena kan tiap tahun yang namanya dosen minta naik gaji kan. Yep. Cost-nya akan meningkat terus. Tapi nggak ada pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmunya usang. Jadi kita wajar kalau mutu pendidikan kita salah satu yang terburuk di dunia, karena memang tidak ada riset di sini, tidak ada inovasi yang ada. Itu salah satu bentuk yang tadi saya katakan, kita salah kelola. Hanya Indonesia yang membuat kampusnya menjadi kayak lembaga kursus, tempat training, bukan tempat riset. Itu yang keliru. Padahal kalau tadi kita bicara anggaran, dana pendidikan kita 665 triliun. Yeah. Harusnya kalau itu dipakai untuk riset, cukup. Dan itu nanti akan menimbulkan banyak sekali inovasi-inovasi baru di berbagai bidang. Itu yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu yang nggak pernah dilakukan. Baik. Ini yang saya mau garis bawahi juga ya, bahwa mutu pendidikan kita juga masih jauh ya, apalagi jika dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan, universitas-universitas yang ada di luar negeri. Lalu pertanyaannya Pak Indra, ketika UKT selalu naik, bahkan UKT tahun ini pun, ini juga sangat tinggi ya. Apakah ada relevansinya nih dengan mutu pendidikan kita yang ya kita tadi sudah dengar juga dari penjelasan Pak Indra. Sebaiknya seperti apa mutu pendidikan kita dengan UKT yang selalu naik, bahkan saat ini juga masih tinggi Pak Indra. Tapi ditahan Pak, kita akan bahas usai jeda Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Indra Karismiaji selaku pengamat pendidikan. Pak Indra, ke pembahasan kita kembali yaitu tentang UKT yang masih tinggi ya saat ini. Meskipun dibatalkan UKT meningkat di tahun ini, tetapi harganya masih tinggi dan kemungkinan di tahun depan akan terjadi peningkatan lagi. Sebetulnya kalau dari APBN kita di tahun 2024 ini ada sekitar 655 triliun rupiah ya. Koreksi kalau saya salah Pak Indra, ini angkanya begitu besar sekali. Tetapi kenapa UKT kita ini masih tinggi? Apakah serapannya kecil sekali? Persentasenya berapa nih Pak Indra? Ya, jadi anggaran pendidikan kita itu 20%. Ya, itu amanat konstitusi. Dan sekarang di APBN itu 665 triliun. Kabarnya tahun depan itu akan naik menjadi 740-an triliun. Jadi luar biasa naiknya hampir 100 triliun. Tapi kenapa biaya pendidikan untuk rakyat, jadi yang dibebankan ke rakyat masih tinggi? Ini karena anggaran pendidikan nggak pernah dievaluasi, nggak pernah diawasi, nggak pernah dikawal. Jadi kita lihat saja ya, kalau kita mau breakdown belanja pemerintah pusat itu ada sekitar 200-an triliun. Itu nggak larinya ke Kementerian Pendidikan yang punya PTN ini punya kampus ataupun Kementerian Agama yang punya UIN. Tapi ada 22 kementerian dan lembaga lainnya yang mendapatkan anggaran pendidikan.
Contoh, Kementerian Sosial itu dapat 12 triliun. Kementerian Keuangan itu dapat 3 triliun. Dan masih banyak, ada 22 kementerian lembaga lainnya. Yang sebetulnya ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Khususnya pasal 49 yang dikatakan anggaran pendidikan yang 20% itu tidak termasuk sekolah kedinasan. Jadi kalau pemerintah pusat mengatakan ini dipakai untuk biaya sekolah kedinasan, ya itu sudah melanggar undang-undang. Tapi kan tadi kita nggak pernah ada wakil kita yang mengawasi, mengontrol, ya kan? Kalau ini ternyata terjadi penyelewengan, terjadi pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi. Jadi ya wajar kalau masyarakat menjadi terbebani dengan biaya-biaya pendidikan ini yang sangat berbanding terbalik dengan mutunya. Karena mutu pendidikan kita, walaupun biayanya sangat mahal, tapi menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Karena yang dijual pepesan kosong. Karena kita tahu tadi sudah kita bongkar, nggak pernah ada riset. Kalau nggak ada riset, gimana kita bisa mengharapkan ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia? Pasti nggak ada kan? Ya berarti memang ilmu kita usang, tapi kenapa biayanya tinggi terus? Nah itu karena tadi mekanismenya mekanisme pasar. Jadi yang dijual itu adalah barang itu dibikin bubble lah, harganya itu dibikin tinggi, dibuat bahkan yang namanya bahkan sampai jual beli ijazah, misal jual beli gelar kan gitu. Padahal itu nggak ada isinya, nggak ada harganya, nggak ada value-nya. Itu yang terjadi di Indonesia karena tadi dibuat mekanismenya mekanisme pasar. Jadi ini yang disebut dengan bubble ekonomi kan gitu. Di dunia pendidikan Indonesia seperti itu. Ini cuman gelembung udara kosong, nggak ada isinya. Tapi ya itu dibebankan ke rakyat karena dianggap wah ini yang paling gampang dijual. Karena rakyat seakan-akan nggak punya pilihan kan. Gitu Mas. Baik. Kalau untuk UKT saat ini kan juga masih tinggi ya untuk bisa membiayai anak-anak kita ke kampus saja, ke universitas, begitu banyak sekali persyaratannya, bahkan warga kita juga diharuskan untuk memotret foto rumah, kemudian foto kendaraan, berbagai macam harta untuk memastikan ini apakah layak untuk masuk ke dalam suatu universitas atau tidak, dan ada rate-nya, ada kelas-kelasnya. Nah ini sebetulnya apakah di luar sana, di kampus-kampus luar negeri, apakah menerapkan hal yang sama dengan UKT yang begitu tinggi bahkan saat ini, Pak Indra? Ada yang menerapkan model begitu, tapi bukan kampus. Namanya perusahaan penerbangan. Kalau jualan tiket pesawat itu kan ada kelas-kelasnya. Ada kelas Y, ada kelas X, kan gitu. Nah ini sama di Indonesia ini karena mekanismenya pasar dibikin kayak jualan tiket pesawat, dibikin ada kelas-kelasnya. Jadi para pejabat negara ini pun tidak pernah memahami yang namanya hak asasi manusia. Karena dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia artikel 26 tahun 1948 itu dikatakan bahwa akses pendidikan tinggi harus terbuka berdasarkan merit, berdasarkan meritokrasi. Artinya yang berhak kuliah itu mereka yang punya prestasi, mereka yang punya kerja, kinerja yang baik, ya, rajin belajar, mau mengembangkan dirinya, itu yang harus terbuka dan negara harus hadir. Itu bicara hak asasi manusia. Tapi kan di Indonesia ini dibuat adalah yang punya uang, yang bisa kuliah. Dan bahkan bahasa itu, kalimat itu muncul dari pejabat yang ngurusin pendidikan tinggi Indonesia. Ya udah rusak lah bangsa ini. Jadi sangat wajar kalau kita juga selalu kalah bersaing dengan warga dunia. Dalam, ya kita tahu sendiri, kan misalnya di Indonesia sendiri sudah bekerja di Indonesia. Kita kalah dan bahkan para pimpinan kita mengatakan, ya karena kita nggak kompeten. Ya betul, sekarang warga negara dibikin kompeten, enggak. Kalau dibiarin aja, malah dibikin menjadi tempat berjualan, menjadi marketplace, tempat nyari dana, ya makin rusak negara ini. Jadi impian kita mau mendapatkan Indonesia emas, yang ada Indonesia cemas.
mau mendapatkan bonus demografi yang ada bencana demografi. Ini fakta yang nggak bisa kita hindari gitu. Jadi kita memang menaruh harapan besar pada Pak Prabowo. Beliau akan bisa menata ulang lagi sistem pendidikan nasional kita. Baik. Minimal itu kita tidak melanggar konstitusi. Ikutin aja pasal 31 ayat 1, 31 ayat 2, 31 ayat 3, ayat 4, ayat 5. Saya yakin itu akan terjadi perbaikan yang luar biasa, Mas. Termasuk tidak membebani rakyat. Karena tadi mindset-nya mengelola pendidikan itu harus seperti mengelola jalan raya, yang setiap warga negara punya hak untuk menggunakan jalan raya itu, walaupun ada aturannya kan, misalnya ya nggak boleh ngebut di sana, sepeda motor jangan dipakai di trotoar. Nah, jadi semua ada aturannya, ada jalur cepat, jalur lambat, semua ada bisa diatur, tetapi setiap warga negara punya hak yang sama. Itu yang harus dikembalikan menurut saya. Baik, semua warga negara memiliki hak yang sama dan pemerintah harus hadir ya. Jangan terus-menerus menaikkan UKT, bahkan sekarang juga UKT sudah tinggi harganya. Jangan sampai tahun depan meningkat lagi dan mempersempit anak-anak kita yang ingin menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih Pak Indra telah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak Indra, selamat kembali beraktivitas. Sama-sama. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat uniknya pameran seniman Australia di Indonesia. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.